Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sultan Fatur Rahman dengan NIM 64191035. Perkenalkan, nama saya Gangsal Yarisa, NIM 64190860. Di sini kami akan mempresentasikan hasil paparan kami dengan mata kuliah bisnis internasional dengan Ibu dosen Eneng Iva Hairoh Rahayu. Di sini kami akan mempresentasikan kesiapan Indonesia dalam menghadapi pasar global dan implementasi Good Corporate Governance. 1. Pasar globalisasi. Pengertian pasar globalisasi seperti yang disampaikan oleh Larson 2001 adalah sebuah proses penyusutan dunia yang di dalam jarak semakin pendek dan hal-hal bergerak lebih dekat. Selain itu, globalisasi juga terkait dengan kemudahan yang semakin meningkat, bahwa seseorang di belahan dunia ini di dunia lain dapat berinteraksi saling menguntungkan dengan seseorang di belahan lain dunia. Terkait dengan pasar globalisasi tersebut, permasalahan yang muncul adalah banyak perusahaan Indonesia yang belum cukup mampu menghadapi persaingan di pasar global. Pada akhirnya, Indonesia hanya dijadikan target pasar perusahaan-perusahaan asing. Sebagai salah satu contohnya adalah pasar otomotif. Semua industri otomotif kelas dunia telah hadir di Indonesia dan meningkatkan keuntungan yang besar. Menurut kesimpulan kita, globalisasi merupakan sebuah proses perubahan yang melibatkan bidang politik, ekonomi, sosial budaya, geografi, dan teknologi yang mampu mengintegrasikan keseluruhan belahan wilayah dunia, sehingga memperpendek dan mempersingkat jarak dan waktu. Selain itu, menurut Ginting 2008, dengan mengutip pernyataan Sek 1998 yang mempertanyakan 4 hal pokok dalam pengungkapan dan memecahkan misteri seputar globalisasi, yaitu 1. Apakah globalisasi dapat mendongkrak perekonomian dunia secara lebih cepat mengingat 4/5 penduduk dunia? 2. Apakah globalisasi akan meningkatkan atau justru mengurangi stabilitas perekonomian mikro? Apakah keruntuhan tiba-tiba perekonomian pasar yang tidak pernah dibayangkan sebelumnya seperti yang terjadi belakangan ini, yakni Meksiko pada tahun 1994 dan di Asia pada 1997, merupakan indikasi retaknya proses globalisasi? Apakah perubahan ini masih dikelola, atau dengan kata lain, apakah benturan keras dalam mewujudkan kesejahteraan dunia masih dapat dihindari? 3. Apakah globalisasi meningkatkan pendapatan masyarakat dunia sehingga kesengajaan antara negara atau antar masyarakat dunia dapat dikurangi bila mungkin? Apakah globalisasi dapat meningkatkan pendapatan masyarakat dunia sehingga kesenjangan antara negara atau antar masyarakat dunia dapat dikurangi bila mungkin? Apakah pengurangan kesenjangan ini berimplementasikan positif bagi pekerja yang kurang terampil di negara yang sudah maju, atau justru ini dijadikan daya tarik menarik kekuatan pasar semakin meningkat? 4. Yang ingin direlevan dengan perbincangan ini adalah bagaimanakah lembaga pemerintah di tingkat lokal, nasional maupun internasional menyesuaikan diri terhadap perubahan besar tersebut, dan yang lebih penting adalah bertanggung jawab masing-masing lembaga pemerintah dalam menghadapi globalisasi yang mengandung misteri tersebut.
strategi pemasaran global. Seperti yang diungkap oleh Viswantha dan Discourse 2006 bahwa strategi pemasaran global meliputi dua pendekatan, yaitu strategi pemasaran standar dan strategi pemasaran yang disesuaikan dengan kondisi negara tempat bisnis perusahaan dipasarkan. Dan Good Corporate Governance GCG diperlukan untuk mendorong terciptanya pasar yang efisien, transparan, serta konsisten dengan peraturan perundangan. Penerapan GCG perlu didukung oleh 3 pilar yang saling berhubungan, yaitu negara dan bersangkutan sebagai regulator, dunia usaha sebagai pelaku pasar, dan masyarakat sebagai pengguna produk dan jasa dunia. 5 pilar dasar dari GCG yang ditetapkan oleh Komite Nasional Kebijakan Governance KNKG. 1. Transposition. 2. Accountability. 3. Responsibility. 4. Independency. 5. Fairness. Tujuan implementasi GCG: 1. Meningkatkan kinerja personal melalui terciptanya proses pengambilan keputusan yang lebih baik. 2. Meningkatkan efisiensi operasional personal yang secara lebih meningkatkan pelayanan kepada pemangku kepentingan. 3. Meningkatkan corporate value melalui peningkatan kinerja keuangan dan meminimalisir risiko keputusan investasi yang mengandung bentuk kepentingan. 4. Meningkatkan kepercayaan bagi investor. Kesimpulan, pergeseran dalam penghasilan global telah mendorong bagi semua produk-produk global untuk bersaing di pasar global. Perusahaan tidak mau dipaksa untuk masuk pasar global. Perusahaan yang tidak berhasil menghadapi pasar global akan tersingkir dengan sendirinya. Hal ini terjadi di Indonesia. Banyak produk global yang masuk ke Indonesia dan sukses menguasai pasar Indonesia. Di industri makanan muncul nama-nama restoran cepat saji, yaitu KFC dan McDonald's. Di industri elektronika dan telekomunikasi muncul produk-produk BlackBerry, Samsung, Nokia. Sedangkan di industri otomotif terdapat dua pemain besar, yaitu Toyota dan Suzuki. Keberhasilan perusahaan-perusahaan global di pasar Indonesia karena kemampuan mereka dalam mengemas strategi pemasaran global yang disesuaikan dengan pasar Indonesia secara politik, ekonomi, sosial budaya, geografis, dan teknologi. Kondisi pasar Indonesia memiliki ciri khas tersendiri dibandingkan dengan negara lain. Dengan demikian, perusahaan-perusahaan global akan sukses bersaing di Indonesia jika mereka mampu mengemas strategi pemasaran global yang disesuaikan dengan karakteristik masyarakat Indonesia. Strategi pemasaran global yang cocok diterapkan di pasar Indonesia adalah penggabungan antara adaptation of marketing strategies dan standar marketing strategi. Sekian dari presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.